Minasan, satu dari dua chapter terakhir Kaiju nomor 8 telah rilis, di mana kita diperlihatkan bagaimana Kafka yang sudah siap mati namun diselamatkan oleh kepala komandan Shinomiya. Wah, pertanda happy ending ya. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Tertulis pada panel awal, pukulan dengan segenap jiwa dan raga. Diawali dari sudut pandang yang berbeda dari penggambaran tentang apa yang terjadi pada chapter lalu, di mana Kafka mengakhiri neraka ini dengan cara meninju inti tubuh Dai Kaiju era Mereki yang telah dideteksi oleh Kikoru dengan sekuat tenaga. Bahkan, pukulan Kafka lebih cepat daripada kemunculan tubuh Kaiju nomor 9 yang dikendalikan oleh Dai Kaiju era Mereki yang berusaha melindungi inti tubuhnya. Sekarang, perisai yang melindungi inti tubuh Dai Kaiju era Mereki ini hancur bersama dengan entitasnya sendiri, meskipun teriakannya sungguh menyeramkan. Melihat hal itu, Kurusu pun berteriak melaporkan bahwa pukulan telak dari Kafka berhasil membuat inti monster mengalami kerusakan parah. Kikoru yang masih melayang di udara tampak memperhatikan dengan seksama. Begitupun Ichikawa yang tidak jauh dari lokasi Kafka. Lalu, Keiji dan Nogizaka di ruang komando dan para warga sipil yang menontonnya di shelter perlindungan, mereka terbelalak menyaksikan aksi terakhir yang dilakukan oleh Kafka serta detik-detik terakhir dari tubuh Dai Kaiju era Mereki yang hancur dan tidak lagi bergerak. Saking besarnya tubuh monster itu, puing-puing bangunan pun kembali rubuh menahan tubuhnya yang terjatuh. Okonogi tampak tidak percaya melaporkan bahwa tanda vitalnya telah hilang. Target utama telah ditumbangkan. Para staf ruang operasional pun saling memandang satu sama lain saking tidak menyangkanya ini terjadi. Namun, mereka langsung berteriak dengan senang merayakan kemenangan umat manusia. Wah, baru kali ini pula kita diperlihatkan Kurusu yang selama ini mukanya selalu tegang, sekarang bisa tersenyum senang. Mina yang masih duduk di dalam Keraunos pun ikut tersenyum, begitupun para warga sipil yang saling berpelukan dan menangis terharu. Sementara anak perempuan yang memeluk boneka Kaiju nomor 8 tampak bangga dengan kerja keras Kafka. Dia memanggil ibunya dan mengatakan bahwa ternyata si paman itu benar-benar mengalahkannya. Di regu peleton lain, mereka juga telah berhasil menahan monster pendamping. Dilaporkanlah bahwa sinyal dari para monster yang bangkit kembali di berbagai area juga terus menghilang. Tentu saja Mina merasa lega mendengarnya. Dia pun mulai melepaskan helmnya, tetapi dia memastikan satu hal. Bagaimana dengan kondisi Kafka? Kita pun diperlihatkan bagaimana Kafka terbaring di atas bangkai Dai Kaiju era Mereki. Namun, dia sudah tidak sadarkan diri. Serta perlahan, tubuhnya ikut menghilang. Dengan panik, Mina memanggil Kafka, begitupun Kurusu yang kembali panik. Ichikawa yang mendengarnya pun segera berlari mendekati Kafka. Dalam benak Kafka, dia sebenarnya bisa merasakan kalau para hantu pendendam di tubuhnya mulai menghilang. Yah, tujuan mereka telah tercapai. Karena itu, Kafka yang telah menjadi satu dengan mereka pun juga akan menghilang. Kafka pun membuka matanya untuk melihat jemarinya, di mana jari-jari itu tampaknya telah berubah ke wujud manusianya ya, Minasan. Bagi Kafka, dia sudah siap dengan konsekuensinya. Dalam dunia imajiner, Kafka melihat langit serta sosok dirinya sewaktu kecil yang tersenyum padanya. Bohong jika Kafka mengatakan bahwa dia sama sekali tidak menyesal. Tapi Kafka sudah melakukan semua yang dia bisa lakukan. Berkat para hantu pendendam samurai, akhirnya Kafka bisa menepati janjinya
untuk bertarung bersama Mina sebagai prajurit pertahanan. Di saat bersamaan, kita pun diperlihatkan reaksi semua orang ketika Kafka memanggil Mina, Ichikawa, Kikoru, Wakil Komandan Hoshina, Komandan Narumi, Iharu, Haruichi, Aoi, anggota pasukan pertahanan, dan juga semua orang yang ada di Monster Sweeper. Kafka berterima kasih pada mereka semua, lalu mulai menutup matanya sembari mengatakan, "Sisanya kuserahkan pada kalian." Namun, siapa sangka kepala Komandan Shinomiya muncul dan tidak membolehkannya. Dia tidak akan membiarkan itu terjadi. Tentu saja, Kafka sangat terkejut melihat kemunculan kepala Komandan Shinomiya. Kenapa dia bisa ada di dalam kepala Kafka? Wah, detik-detik terakhir kok masih saja kocak ya. Kafka pun memandangi sekitarnya. Dia tidak menyangka berbagai perasaan yang telah menyatu dengan monster tipe khusus Meireki ini pun juga mulai menghilang. Mereka seperti terbebaskan juga. Kepala Komandan Shinomiya lalu menyampaikan bahwa dia datang demi memberi ucapan terima kasih untuk yang terakhir kalinya. Kafka pun tertunduk dan meminta maaf. Dia tidak menyangka kalau ternyata Kaiju nomor 9 lebih kuat dari dugaan. Sehingga Tokyo jadi hancur berantakan seperti ini. Kepala Komandan Shinomiya meminta Kafka untuk tidak cemas. Karena hal yang sama juga terjadi saat mereka menghadapi Kaiju nomor 6 di masa lalu. Entah sudah berapa kali umat manusia seperti mereka telah berhadapan dengan bencana besar yang membuat mereka merasa putus asa. Namun setiap itu terjadi, mereka akan bangkit kembali, belajar dari kesulitan yang dihadapi, dan terus mengembangkan diri. Dan setelahnya, mereka akan menciptakan dunia yang jauh lebih kuat. Kita pun diperlihatkan bagaimana kepala Komandan Shinomiya mengingat saat dirinya menggendong tubuh istrinya yang sudah tidak bernyawa saat bertarung melawan Kaiju nomor 6. Dunia terus bergerak, membersihkan mayat monsternya, merancang ulang konstruksi bangunan, serta meneliti apa yang bisa menjadi senjata umat manusia untuk bertarung melawan Kaiju. Awalnya, bertarung sebagai samurai dengan baju zirah lengkap dengan topeng, lalu berevolusi memakai pakaian khusus, masker gas, dan senjata yang telah dikembangkan. Kafka pun tersadar saat mendengarnya. Kepala Komandan Shinomiya percaya sama halnya dengan kali ini, umat manusia pasti akan bangkit kembali. Keduanya pun menatap Tokyo yang hancur, tapi langit masih sama indahnya. Jadi sekarang, Kepala Komandan Shinomiya akan memberikan misi baru untuk Kafka. Pertarungan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Kepala Komandan Shinomiya meminta Kafka untuk mengulurkan tangannya dan membantu pemulihan serta untuk menghadapi ancaman yang baru. Kafka pun memegangi dadanya untuk meminta maaf. Dia berusaha menjelaskan bahwa jantungnya telah berubah menjadi inti monster, sehingga dia sudah tidak bisa lagi. Sebelum Kafka selesai menjelaskan, Kepala Komandan Shinomiya menyuruhnya untuk menghadap ke arahnya. Siapa sangka Kepala Komandan Shinomiya sudah bersiap untuk meninju dada Kafka dengan sangat keras. Apakah itu artinya Kafka memiliki jantung manusia kembali? Atau serangan ini mirip dengan resusitasi jantung versi barbarnya? Atau justru pencangkokan jantung? Dengan tersenyum, Kepala Komandan Shinomiya mengatakan, "Bawalah benda itu bersamamu. Aku sudah tidak membutuhkannya lagi." Wah, bagian ini sangat susah dijelaskan ya, minasan. Kita semua tentu mengingat wujud kuyang Kepala Komandan Shinomiya saat tubuhnya diserap oleh Kaiju nomor 9, di mana tubuh bagian atas alias jantungnya tentu masih ada. Apakah Kepala Komandan Shinomiya memberikan jantung miliknya pada Kafka?
Pada intinya, Kafka mendapatkan kehidupan kedua, plot armor khas manga shonen. Dalam pandangan Kafka yang mulai kabur, dia melihat sosok kepala komandan Shinomiya yang mulai menghilang dan menitipkan salamnya pada Kikoru serta yang lainnya. Dan suara jantungnya pun mulai kembali berdetak minasan. Tubuh Daikaiju era Mereki lalu mengeluarkan beberapa bulatan bercahaya, pertanda nyawa yang telah terkumpul dari tubuh itu keluar dan menghilang. Kurusu melaporkan bahwa monster tipe khusus era Mereki akan segera hancur. Para prajurit yang ada di sekitarnya harap untuk segera melakukan evakuasi. Tubuh Kafka pun mulai terseret dan terjatuh, membuat Kikoru meneriakkan nama Kafka Hibino. Dia berusaha menolongnya, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Dalam kepulan asap, samar-samar terlihat orang yang menggendong tubuh Kafka. Dan ternyata dia adalah Ichikawa yang datang tepat waktu. Mina dengan panik memperhatikan layarnya, di mana Ichikawa dan Kikoru berusaha membangunkan Kafka. Tapi Kafka sama sekali tidak bereaksi. Namun siapa sangka, perwujudan kaiju nomor 8 pada wajahnya kini menghilang, sehingga memperlihatkan wajah Kafka yang kembali ke wujud manusianya. Tertulis pada panel akhir, mulai sekarang dia akan hidup di dunia yang telah diselamatkannya sebagai manusia. Dan chapter 128 kaiju nomor 8 pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, chapter yang sangat keren ya. Apakah tubuh Kafka akan ikut berubah ke wujud manusianya seperti semula? Atau akan ada beberapa bagian yang masih tetap menjadi kaiju nomor 8 minasan? Apakah dengan ini Kafka akan bertarung sebagai manusia biasa? Ataukah masih memiliki kekuatan yang mungkin diserapnya selama menjadi kaiju nomor 8? Sayangnya, chapter terakhir yang mungkin happy ending dari cerita kaiju nomor 8 akan rilis pada tanggal 17 Juli alias bulan depan. Dan animenya akan rilis tanggal 19 Juli bulan depan. Apakah akan ada bumbu romance dari hubungan Kafka dengan Mina? Patut dinantikan ya minasan. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.